Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, anggota yang terdiri dari saya Anya Wulandari dengan NIM 232220009 dan teman saya Pina Rahmawati dengan NIM 232222011. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi. Let's go. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajarannya, yaitu IRD penting dalam penjualan online shop karena membantu merencanakan struktur database, memahami proses bisnis, menjaga konsistensi data, memudahkan pengembangan sistem, memfasilitasi komunikasi, dan memungkinkan pembaruan dan peningkatan sistem tanpa merusak integritas data. Dengan representasi visual ini, IRD mempermudahkan pemahaman dan pengelolaan sistem penjualan online shop secara efisien. Langkah pertama dalam pembuatan IRD yaitu dengan menentukan entitas. Entitas merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas diberi nama dengan kata benda. Simbol entitas yaitu persegi panjang. Nah, dari penjualan online shop ini dapat diidentifikasikan memiliki 5 entitas, yaitu customer, produk, transaksi, karyawan, dan pengiriman. Selanjutnya di sini ada fungsi masing-masing dari entitas. Yang pertama ada customer. Customer melakukan pembelian produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, memberikan ulasan dan umpan balik tentang produk yang mereka beli. Pelanggan yang puas dapat merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Yang kedua ada produk, barang atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Fungsi utamanya adalah memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang ketiga, ada transaksi. Fungsi utamanya adalah merekam pembelian dan penjualan, melacak inventaris, dan menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat ada karyawan, memperbaharui informasi produk, menambahkan gambar, mengatur harga, mengelola stok, membuat dan menjalankan kampanye pemasaran online termasuk iklan di media sosial, menanggapi pertanyaan pelanggan, menangani keluhan, memproses pesanan, mengelola pengiriman, dan melacak status pengiriman. Dan yang terakhir ada pengiriman, yaitu proses di mana pengantaran produk dari perusahaan kepada pelanggan. Fungsi utamanya adalah memastikan produk yang dikirim dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik kepada pelanggan. Berikut ini diagram IRD dari penjualan online shop. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan entitas itu sendiri. Pada entitas customer terdapat 4 atribut, yaitu ID customer, nama customer, jenis kelamin, dan alamat customer. Di atribut ID customer, saya berikan underline karena atribut ini adalah primary key, yang dimana ID customer unik dan tentunya tidak akan ada yang sama. Lalu customer memesan produk dipesan customer. Di entitas produk terdapat 4 atribut, yaitu ID produk sebagai primary key-nya, nama produk, stok produk, dan harga produk. Setelah memesan produk, customer pun melakukan transaksi. Transaksi dilakukan customer. Entitas memiliki 6 atribut, yaitu nomor transaksi sebagai primary key, nama produk, nama customer, tanggal transaksi, total pembayaran, dan metode pembayaran. Selanjutnya, produk yang sudah dipesan diproses oleh karyawan. Karyawan memproses produk dan transaksi juga diproses oleh karyawan. Karyawan memproses transaksi. Di entitas karyawan memiliki 4 atribut, yaitu ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, jenis kelamin, dan nomor telepon. Selanjutnya, karyawan memproses pengiriman produk yang telah dipesan dan sudah dilakukan pembayaran. Pengiriman diproses oleh karyawan.
Dan entitas pengiriman memiliki 9 atribut, yaitu ID pengiriman sebagai primary key, nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon pengirim, nama customer, nomor telepon customer, alamat customer, lama pengiriman, dan ekspedisi. Nah, setelah tadi membahas IRD penjualan online shop, selanjutnya adalah menentukan kardinalitas IRD penjualan online shop. Ada entitas customer dan entitas produk dengan kardinalitasnya many to many, di mana banyak customer bisa memesan banyak produk dan banyak produk bisa dipesan oleh banyak customer. Selanjutnya ada entitas produk dan entitas karyawan dengan kardinalitas many to many. Banyak produk bisa diproses oleh banyak karyawan dan banyak karyawan bisa memproses banyak produk. Selanjutnya ada entitas karyawan dan pengiriman dengan kardinalitas many to many. Banyak karyawan bisa memproses banyak pengiriman dan banyak pengiriman bisa diproses banyak karyawan. Selanjutnya ada entitas customer dan entitas transaksi. Dengan kardinalitasnya one to many, satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Banyak transaksi bisa dilakukan satu customer. Dan yang terakhir ada entitas transaksi dan entitas karyawan. Dengan kardinalitas many to many, banyak transaksi bisa diproses oleh banyak karyawan bisa memproses banyak transaksi. Setelah membuat IRD beserta kardinalitasnya, selanjutnya dibuat tabel relasionalnya yang dibuat dari setiap entitas. Nah, yang pertama ada tabel customer. Di tabel customer untuk filenya diambil dari atribut dari entitas customer tersebut. Lalu kita tentukan apa saja isi tabelnya. Di tabel customer ada ID customer, nama customer, jenis kelamin customer, dan alamat. Nah, yang pertama ini ada ID customer C0235462 atas nama customernya Dinda Aprilia, jenis kelamin customer perempuan, alamatnya di Serang, Banten. ID customer yang kedua C0235739 atas nama Muhammad Yusuf, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Bekasi, Jawa Barat. Dan yang terakhir ada ID customer C0235263 atas nama Siska Oktaviani, jenis kelamin customernya perempuan, alamatnya di Jakarta Barat. Selanjutnya ada tabel produk. Di tabel produk ini ada ID produk, nama produk, stok produk, dan harga produk. Nah, yang pertama ada ID produk PRK001, nama produknya kerudung segi 4, Serenity Silk warna putih, stok produknya ada 20, harga produknya 50.000 per piece. Yang kedua ada ID produknya PRK002, nama produknya Shawl Chiffon Modesty Wrap warna baby pink, stoknya ada 30, harganya 42.500. Dan yang terakhir ID produknya PRK003, nama produknya kerudung bergo hitam, stok produknya ada 15, harga produknya 15.000. Tabel ketiga ada tabel transaksi. Nah, di tabel ini ada nomor transaksi, nama produk, nama customer, tanggal transaksi, total pembayaran, dan metode pembayaran. Yang pertama ada nomor transaksi dengan nomor transaksi PUR 240611001 dengan nama produknya kerudung segi 4 Serenity Silk warna putih. Nama customernya atas nama Dinda Aprilia, tanggal transaksinya 10 Juni 2024, total pembayarannya 82.500 dengan metode pembayaran transfer bank. Yang kedua ada nama transaksi dari PUR 240616002 Shawl Chiffon Modesty Wrap warna baby pink. Nama
Atas nama customernya Muhammad Yusuf. Tanggal transaksinya 15 Juni 2024. Total pembayaran 44.500, metode pembayaran COD. Yang terakhir nomor transaksinya PUR 2406100003. Nama produknya kerudung bergo hitam. Atas nama customer Rizka Oktaviani. Tanggal transaksi 25 Juni 2024. Total pembayarannya Rp19.000 dengan metode pembayaran e-wallet atau GoPay. Di tabel karyawan terdapat 3 anggota, yaitu pertama yang memiliki ID karyawan KO0219273, yang kedua KO0271983, yang ketiga KO0219377. Sekilas nampak ID karyawan ini sama dari awal sampai akhir, dari anggota pertama sampai anggota terakhir. Tetapi pada bagian ujung nomornya itu berbeda dari anggota pertama sampai anggota ketiga. Dan nama karyawannya terdiri dari Mula Mujiasari, Priska Novianti, Aisyah Oktavianti. Dan jenis kelamin karyawan ini semuanya dari anggota pertama sampai yang ketiga ini perempuan. Nomor teleponnya ini bisa dilihat di sini ada yang pertama, untuk karyawan pertama ada 08956552526512. Yang kedua, untuk karyawan kedua ada 087777369027. Yang ketiga, karyawan ketiga itu nomor teleponnya 089725279266. Nah, selanjutnya untuk tabel pengiriman ini sama, untuk fieldnya ini diambil dari atribut dari entitas pengiriman. ID pengirimannya itu ada PR02483003, PR20249373, PR02439377. Nah, semua ini merupakan kode uniknya dari si ID karyawan. Nama pengirimnya itu ada diambil dari nama karyawannya itu yang tadi. Alamat pengirimnya ini kita isikan dengan kita mengambilnya dari Yogyakarta. Nah, untuk nomor teleponnya ini bisa dilihat di sini. Untuk nama customernya ini kita ambil dari tabel customer yang tadi di awal. Nah, untuk nomor teleponnya juga sama, kita ambil dari tabel customer yang di awal tadi. Nah, untuk alamat customernya juga kita ambil dari yang tabel awal juga, karena ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk lama pengirimannya untuk yang pertama, anggota pertama itu 10 hari, untuk anggota kedua 7 hari, dan yang untuk anggota ketiga ini 8 hari. Ekspedisinya untuk yang anggota pertama sampai anggota ketiga sama-sama menggunakan JNT Express. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.